Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bupati Batu Tukualam, yang kami hormati Kapolres Batu Tukualam, Kajari Batu Tukualam, yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Tukualam, yang kami hormati Inspektur Kabupaten Batu Tukualam, Kepala DPRD Kabupaten Batu Tukualam, yang kami hormati para camat Kabupaten Batu Tukualam, para ketua asosiasi kepala desa di Kabupaten Batu Tukualam, hadirin serta undangan yang kami hormati. Launching aplikasi sistem pengawasan keuangan desa siswa Sekodes lingkup pemerintah Kabupaten Batu Tukualam pada hari ini dimulai. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu bangsa Indonesia Raya. Hadirin kami mohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang beragama Islam akan dipimpin oleh Bapak HM Su. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min jami'il ahwal wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il hayat wa mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami berkumpul melakukan launching aplikasi Siswa Sekodes yang menjadi rangkaian kegiatan lanjutan tingkat penggunaan aplikasi sistem pengawasan keuangan desa yang kami laksanakan beberapa waktu yang lalu. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut kita semua untuk selalu mengikuti dan memanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan yang membawa kebaikan bagi tatanan pemerintahan kami dari bawah. Salah satunya adalah upaya untuk menerapkan aplikasi Siswa Sekodes ini. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu agar program yang kami laksanakan ini memperoleh keberkahan, memudahkan bagi pembinaan dan pengawasan pengelola keuangan desa sampai Batu Tukualam. Ya Allah yang Maha Bijaksana, sebagai tahun terakhir RPJM Kabupaten Batu Tukualam tahun 2012-2022, banyak program dan kegiatan yang belum dapat kami wujudkan, namun kami tetap berusaha
untuk selalu memperbaiki kinerja kami. Salah satunya adalah penerapan aplikasi ini. Dengan harapan dapat minimalisir potensi adanya KKN yang berdampak pada percepatan pembangunan pemerintahan yang baik, terbuka dan melayani. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya mampu merencanakan, namun rencana dan ridho-Mu ya Allah yang terbaik buat kami. Karena itu ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan apa yang kami mendapat ridho dari ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpinan yang kami hormati acara berikan dalam laporan Inspektur Kementerian Keuangan Bapak Haji Ismail Zulfikar SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Balikpapan, yang saya hormati Kepala Desa Bekti Balikpapan, yang saya hormati Kapolres Balikpapan, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Balikpapan, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balikpapan, yang saya hormati Kepala BPKP Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati para camat Kabupaten Balikpapan, yang saya hormati Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Balikpapan, dan yang saya hormati para apip Sektor Kabupaten Balikpapan yang berbahagia. Melalui laporan ini dilakukan kita panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa selalu kita salam dan aturkan untuk berbicara besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga yang berbahagia. Aplikasi sistem pengawasan keuangan desa atau siswa SDGs merupakan lanjut dari peraturan Perdana Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Tindak lanjuti ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan Perdana Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa dan memperhatikan tentang kesepakatan antara Perdana Menteri dengan BPKP terkait dengan tentang koordinasi tugas dan fungsi pengawasan dengan pemerintahan daerah antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP serta Inspektorat Kabupaten Balikpapan dalam melakukan workshop pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan penetapan berbagai risiko dan implementasi campur aplikasi siswa SDGs yang telah dilaksanakan pada bulan November. Pada hari ini kita akan melakukan aplikasi siswa SDGs sebagai implementasi dan bentuk keseriusan Inspektorat Kabupaten Balikpapan dalam melakukan pengawasan pengelolaan desa di Kabupaten Balikpapan dengan aplikasi. Adapun yang menjadi manfaat bagi aktif Inspektorat Kabupaten Balikpapan dan siswa SDGs antara lain: pertama, dalam menentukan desa prioritas untuk dilakukan audit berdasarkan analisis risiko, merumuskan berbagai masalah sebagai dasar dalam melakukan audit dan pendokumentasian proses dan hasil pengawasan lebih lanjut. Dua, menghemat waktu pengawasan dan menambah luasan jangkauan pengawasan desa yang dilakukan oleh inspektorat. Tiga, dalam proses penentuan risiko tentang tata kelola desa dari mulai pendapatan sampai pengelolaan dan pelaksanaan perusahaan atau tata desa dapat dipastikan. Sebagai contoh, saat review dan integrasi dan penerapan dari tempat kerja hingga dari hasil pengelolaan hingga dari bagian fisik, wawancara, optimasi untuk meyakinkan
bahwa dana keuangan yang telah dikelola dan dikelola untuk kepentingan kita. Dari pemanfaatan aplikasi dapat diketahui desa-desa yang masih belum melakukan koordinasi secara lain, baik data keuangan maupun data keuangan bisa diketahui apakah sudah sesuai dengan data yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian risiko di desa bisa dilakukan secara keseluruhan dibandingkan sebelumnya hanya dilakukan pada bagian yang dianggap kami berisiko. Namun, seperti yang telah diuraikan di atas, kami melakukan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan tersebut dalam kesepakatan melakukan anggaran dana desa seperti satu, adanya pengadaan pelaksanaan reformasi anggaran pengembangan dana desa dan kabupaten kecamatan. Dua, adanya penentuan juga konsentrasi prioritas penggunaan anggaran desa untuk ketahanan pangan dan pengelolaan sebesar 20%, 200 sebesar 40%, dan penanganan COVID sebesar 8%, sehingga desa membuka waktu untuk menyesuaikan kembali cara mengelola desa di desa. Tiga, peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa setelah dievaluasi oleh Dinas Keuangan Kecamatan masih dalam proses perbaikan dan pengumpulan oleh desa. Empat, kebijakan peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 dari Garis 7 dan Mei 2021 tentang pengelolaan dana desa harus disampaikan pada tanggal 30 Desember 2021. Pembahasan dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 disempurnakan setelah adanya peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. 6. Posting atas aktivitas tahun anggaran 2022 dari 190 desa pada aplikasi sistem desa masih proses semua terkendala adanya keterlambatan regulasi aturan desa. Namun, pembuatan tersebut tidak menjadi halangan bagi aktif dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan desa, karena dengan melakukannya pengawasan dengan berbasis aplikasi sistem tugas, aktif dimudahkan dalam mendeteksi kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan dari proses perencanaan sampai dengan realisasi bertempat pada desa, pengelolaan keuangan sehingga nanti dapat memberikan sasaran perbaikan dan tetap terus akan dapat berhasil dicapai. Oleh karena itu, pengawalan terhadap pengelolaan keuangan yang menjadi hal penting karena merupakan bagian dari upaya yang meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara di desa dan pengajaran informasi dengan aplikasi berbasis faktor seperti aplikasi sistem tugas dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mempermudah pengelolaan terhadap keuangan desa. Demikian akan disampaikan atas pelajaran pertama di Kabupaten Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Perwakilan PPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan secara berkala kepada Bapak Rabi M. Haram, kami persilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Bupati, Bapak Kapolres Kajari, Bapak. Alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa bertemu walaupun menggunakan jalur virtual dan untuk informasi, maka segala hal bisa kita kerjakan secara bersamaan. Kebetulan hari ini ada beberapa agenda kami sempatkan juga untuk mengisi acara ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan terkait bagaimana peran daripada internal auditor ke depan, terutama dengan telah adanya teknologi siswa sekaligus kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, dan juga bagaimana nanti pengawasan
dana desa itu bisa lebih efisien dan efektif karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan juga waktu, termasuk juga keterbatasan jangkauan lokasi saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan sharing slide satu gambaran tentang apa itu yang kita pahami terkait dengan siswa skedes dan juga kemudian nanti posisi yang harus dilakukan atau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh ketua. Mudah-mudahan suara saya cukup bisa diterima dengan bagus. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa siswa skedes itu sendiri adalah merupakan salah satu indikator dari MCP yang dikembangkan oleh KPK. Kebetulan minggu depan kita ada pertemuan dengan KPK, salah satunya membahas MCP ini, ya. Selain untuk kegiatan supervisi KPK terkait dengan kegiatan penanganan kasus yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin nanti Pak Kajari, Pak Kapolres juga akan dikunjungi oleh teman-teman dari KPK di depan. Nah, jadi dalam MCP ini ada satu perubahan. Kalau di 2020 itu kita lihat posisinya 0%, sekarang sudah mulai bergerak ke 50%, di mana disebut subindikatornya namanya audit keuangan desa. Penanganannya sedang berubah lagi tahun ini, belum final. Saya minta kemarin formalnya, ternyata belum juga ada, ya. Jadi kita masih ada dinamika di sini. Kemudian kan kalau kita lihat penyaluran dana desa dari pemerintah pusat itu sudah cukup besar, sudah sangat signifikan, 154 miliar tahun 2020, kemudian 147, ya, dalam ini angka dalam miliar, ya, itu cukup besar sekali, ya, 147 miliar. Nah, kemudian sisi lain kita menyongsong revolusi industri menuju industri 4.0, di mana kita kenal ada reformasi digital audit 4.0 juga. Nah, siswa skedes ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan itu, revolusi industri itu. Termasuk dengan sekarang kita lihat pandemi, situasi pandemi mempercepat pentingnya audit 4.0, ya. Nah, apa itu audit 4.0? Audit 4.0 adalah, pada dasarnya adalah proses pengumpulan data keuangan, analisis, modelan, dan visualisasi data berdasarkan teknologi yang sudah dikembangkan di teknologi industri 4.0 dalam rangka memberikan assurance yang real time, ya, bersama dengan kegiatan current, ya, bukan lagi post, sehingga dia lebih efektif dan lebih efisien. Intinya bahwa berbagai hal telah mempengaruhi adanya audit 4.0 tadi. Kalau generasi muda tentu sudah sangat memahami apa itu pilar-pilar ini yang kita kenal sebagai sistem itu lebih terpadu, lebih integratif antara siskedes dengan siswa skedes, dengan Sinda, dengan FMAS, SPD, bahkan sampai ke payment system lewat Bank Kalsel. Kemudian industri 4.0 ini juga pilarnya adalah cloud computing.
di mana tidak lagi kita berbicara soal investasi secara fisik di masing-masing daerah atau organisasi, tetapi kita menggunakan infrastruktur dimanapun yang kita sebut sebagai cloud computing. Di pemerintah provinsi sebagai contoh, OPD itu tidak perlu lagi menginvestasikan infrastruktur ya di masing-masing OPD, tetapi bisa menggunakan cloud-nya yang ada di Diskominfo provinsi yang dipimpin sekarang oleh Pak Muslim. Di tingkat pusat juga begitu, di nasional untuk membuat anggaran infrastruktur itu sekarang mekanismenya adalah dengan pembintangan. Jika tidak lolos review dari Kementerian Kominfo, di mana ditemukan duplikasi anggaran, maka investasi fisik dalam server atau data center itu tidak akan bisa diberikan. Nah, kemudian industri 4.0 ini juga ada pilar yang disebut sebagai Internet of Things. Yang dimaksud dengan Internet of Things tadi adalah segala hal itu bisa terkoneksi dengan mudah dengan menggunakan teknologi atau protokolnya internet. Kalau zaman dulu interkoneksi itu sangat susah karena protokolnya beragam. Sekarang kita sepanjang terkoneksi ke internet, kita saling berkomunikasi, saling bertukar data, saling memberi dan membaca. Isu-isu yang dulu susah, dulu sulit sekali untuk diimplementasikan, sekarang mudah sekali. Kita kalau mau olahraga, kita sudah bisa menggunakan smart watch, itu juga teknologi Internet of Things, di mana kita bisa melakukan sinkronisasi dan posisi di mana kita lalui, apakah kita menggunakan Waze atau kita lari, itu sudah bisa teridentifikasi. Nah, ini juga sampai implementasinya presensi ya. Sekarang di provinsi sudah ada aplikasi APIK Provinsi Kalimantan Selatan, aplikasi kinerjanya Provinsi Kalsel, di mana setiap pegawai harus presensi yang terdeteksi dari titik GPS-nya. Kalau dia dari sekolah kantornya, maka ketahuan PFO dari sekolah. Kalau dia dari dinas pendapatan, ya presensi dari dinas pendapatan. Dan kemudian dia harus memberikan informasi aktiviti hari itu apa yang dikerjakan. Jadi membentuk dinamika yang menarik di provinsi, dan mudah-mudahan bisa juga nanti dikembangkan di Batola aplikasi APIK ini, yang nanti bisa Bupati bisa mengundang. Kita tahu Internet of Things juga memberikan pengaruh isi pengawasan, termasuk penegakan hukum. Pengadilan, kita bisa lihat bahwa proses persidangan sudah terentry dengan cepat, termutakhirkan posisi setiap kasus. Bisa kita lihat di kejaksaan, setiap pelaporan kasus itu akan termonitor dengan ketat. Kalau sudah sampai penyidikan, kenapa tidak ada follow up? Bahkan kalau sampai kalah di persidangan pun ada eksaminasi dari kejaksaan agung. Ini teknologi Internet of Things yang memudahkan kita semua. Nah, kemudian kita juga berkembang dari adanya Internet of Things tadi, Big Data. Big Data bukan lagi sekedar data-data yang harus terstruktur semua, bahkan video-video, gambar-gambar itu menjadi satu knowledge, satu hal penting. Di BKP sekarang ada kewajiban untuk dalam proses audit mendokumentasikan bukan saja kertas-kertas atau wawancara dalam bentuk ketikan, tetapi juga harus mendokumentasikan dalam foto-foto, kemudian rekaman-rekaman video, rekaman-rekaman suara, yang itu dimonitor oleh Biro Hukum kita, Eri, yang dari ex-Kajari, itu untuk memonitor jangan sampai ada kemungkinan tuntutan hukum, ya. Ketika terjadi tuntutan hukum, kita akan gunakan dokumentasi tadi.
Nah, kemudian sistem semakin otonom, jadi tidak lagi harus tergantung satu sama lain. Satu sistem bisa begitu kita offline kan itu bisa sustain ya sistemnya otonomi. Nah, tapi juga ada isu yang sangat penting dari industri 4.0 ini yang kita pahami dan inilah dunia kita di sisi penegak hukum, sisi auditor, di mana menjadi tantangan kita bersama isu daripada cyber security, keamanan dari aspek teknologi informasi termasuk data privacy. Bagaimanapun data-data yang ada itu ada data ownernya, kita harus menjaga privacy setiap orang yang tersimpan informasinya. Tentu hal-hal yang sifatnya private tidak akan bisa diakses mestinya ya, walaupun untuk kepentingan keterbukaan saat ini beberapa hal ini masih jadi tantangan. Contohnya Indonesia sekarang mempunyai peduli lindungi. Sekarang ini peduli lindungi itu dengan mudahnya kita bisa monitor anak buah kita, begitu kita dapat nick-nya, apakah statusnya sedang hitam atau hijau, itu sudah mudah sekali. Tidak ada lagi alat kontrol lain. Tetapi sisi lain juga, NIK yang terbuka ini, ya, itu bisa membahayakan bagi kita semua, ya. Maka itu Data Privacy Act itu sudah mulai dikembangkan bagaimana supaya perlindungan seperti kita ketahui bersama ketika NIK-nya Pak Jokowi kemudian dimunculkan seolah terjadi kebocoran, ya, kebocoran kepada peduli lindungi tadi, padahal sebenarnya bukan soal kebocoran, tapi soal sistem proteksi data mana yang perlu kita buka, mana yang perlu kita tutup. Nah, kemudian dari sana kita ketahui sudah beberapa kali pertemuan, kemarin sudah dengan Kementerian Dalam Negeri, tim Dirjen, apa itu siswa cerdas. Tadi sudah panitia sudah membuka bahwa sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis risiko. Jadi digunakan oleh APIP untuk melakukan pengawasan atau audit yang berbasis risiko. Ya, dia sebenarnya masuk dalam kelompok, kalau dalam audit TI itu teknik audit berbantuan computer assisted audit techniques kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian dari sana kita bisa melakukan pemeriksaan kinerja dengan siswa cerdas ini dari aspek planningnya, ya. Kemudian kita bisa melakukan testing, pengujian, kemudian juga kita bisa menyimpan working paper, kertas-kertas kerja yang menjadi tugas daripada auditor yang biasa dibawa dalam persidangan, sampai dengan reporting, laporan, ya. Jadi 4 hal itu bagian daripada siswa cerdas. Nah, dengan berbasis risiko, maka para auditor, terutama di inspektorat kabupaten itu, bisa menentukan sebenarnya desa mana yang harusnya menjadi priority sebagai objek pemeriksaan. Nah, kemudian bisa merumuskan peta permasalahan sebagai dasar action plan selanjutnya, dan kemudian menghemat sumber daya pemeriksaan, karena selalu isunya adalah jumlah auditor yang tidak cukup. Itu memang sudah isu nasional. Sebenarnya bukan tidak cukup. Membentuk auditor yang kompeten itu tidak mudah. Auditor banyak, tetapi yang kompeten terbatas. Butuh experience, ya, butuh waktu untuk membentuk auditor yang kompeten. Tidak cukup dengan training, dia butuh juga jam terbang. Nah, kemudian juga siswa cerdas ini bisa menghasilkan kertas kerja pemeriksaan, bahkan juga dibantu adanya template laporan hasil pemeriksaan yang bisa dihasilkan secara otomatis dan juga sudah terbakukan. Nah, kemudian auditor itu lebih tertib, ya, tim inspektorat akan bisa lebih tertib untuk mendokumentasikan proses
dan juga hasil pemeriksaannya, dan kemudian juga ada beberapa di sana disajikan dashboard informasi tentang hasil-hasil pengawasan secara ringkas. Hal tadi yang tadi saya uraikan 4.0 industri 4.0 dengan adanya teknologinya siswa Skeders itu memberikan pengaruh besar terhadap profesi audit. Bisa kita lihat sekarang ini secara standar audit itu sekarang sudah embedded dalam software itu sendiri. Nah, kemudian beberapa hal yang tadi saya uraikan Internet of Things tadi dan juga pilar-pilar lain itu sudah bagian daripada audit 4.0. Artinya, cloud computing itu juga bagian daripada auditor. Auditor harus tahu mengambil data di mana. Kalau zaman dulu ketika kita melakukan investigasi yang sifatnya fisik, biasanya kita akan lacak sampai dengan lokasi-lokasi gudang atau pelaku-pelaku secara fisikal. Nah, dengan adanya audit 4.0, industri 4.0, kita tidak bisa lagi melihat secara fisik. Yang kita cari adalah di mana sumbernya, di mana cloud-nya, di mana data itu disimpan. Sekarang lebih contoh paling gampang adalah kalau Peduli Lindungi, ketika datanya error, data kita di awal-awal dulu banyak orang yang sudah vaksin ternyata datanya tidak muncul. Di mana dia harus mencari orang yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan data. Itu perlu pengetahuan tersendiri. Dulu di Peduli Lindungi belum jalan helpdesk-nya, kita tahu beberapa pihak sudah kemana-mana dan ID kami dipakai kebetulan bersamaan orang lain, ya. Ternyata NIK dia tidak terupdate namanya soal belum vaksin. Ada salah satu inspektur di Kalimantan Selatan bahkan sudah kemana-mana mencari-cari, ternyata tidak ketemu juga. Teman ada dari Kasipicus, ya, ada dari Kejari sudah kemana-mana, ternyata tidak dapat juga. Pengetahuan seperti itu memang menjadi hal baru. Kita harus tahu di mana source daripada data tadi, itu sangat penting, bukan gudang fisiknya. Nah, kemudian kita harus menerapkan teknologi dalam audit tadi, seperti tadi kalau kita seorang auditor harus terbiasa dengan Zoom. Tadi di awal-awal kita bisa lihat tadi persiapannya, suara tidak terdengar. Nah, auditor harusnya sudah bisa dengan lancar ketika melakukan interview dengan pihak di desa-desa, tidak mesti secara fisik datang. Dia harus bisa mengajak auditinya, kepala desa, pembakar, melakukan Zoom bersama atau melakukan video call dengan perangkat lain, dan kemudian memproteksi, ya, memproteksi jangan sampai dalam Zoom tadi contohnya ada intruder, karena dengan mudah secara kalau tidak keamanannya diterapkan, jika kita melakukan Zoom seperti begini ada interferensi, ya, komunikasi tidak berjalan atau kita di-tag apa yang kita komunikasikan semua record oleh attacker. Nah, kemudian juga inti yang paling penting adalah dampak tadi memberikan pengaruh kepada berubahnya keterampilan auditor. Auditor APH sudah tidak lagi bisa berpikir atau menggunakan ilmu lama, ya. Dia harus berubah menjadi melek teknologi informasi. Itu sudah menjadi kebutuhan, ya. Anak muda saya lihat di kepolisian, di kejaksaan, di BPKP itu sudah punya data forensik sendiri, ya, untuk investigatif. Itu di kepolisian berkembang dengan sangat besar. Di Puslatanya, tim forensiknya saya lihat sangat bagus. Kebetulan BPKP juga dapat salah satu pernah magang di kepolisian. Kita justru banyak belajar dari anak muda ini, ya. Nah, mungkin hal seperti ini juga bisa kita transfer ke pemerintah daerah ke depan, karena itu membutuhkan proses yang lama lah, ya. Nah, peran siswa Skeders ini sebenarnya kita bisa bilang itu adalah starting point jadinya. Jadi tidak memberikan jaminan bahwa dengan adanya siswa Skeders maka kita akan bisa membentuk audit
4.0, auditor 4.0, karena itu butuh waktu. Jadi ini jadikan sebagai alat latihan untuk membawa para auditor di Inspektorat Batola itu menuju auditor 4.0 ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama saling sharing knowledge. Teman-teman dari kepolisian yang sudah advance itu bisa sharing knowledge ke teman-teman inspektorat juga, teman-teman dari kejaksaan bisa sharing juga, begitu juga dari nanti BPKP. Nah, langkah selanjutnya yang kita akan menuju ke auditor 4.0 ini adalah bagaimana kita harus memastikan auditor itu bisa menggunakan TI untuk melakukan audit, terus kemudian mereka juga mampu mengumpulkan data secara remote, secara smart, ya. Jadi jangan lagi sudah menggunakan teknologi 4.0 tetapi kertas masih minta diantar, ya. Pos-posnya hari pengawasan masih sama seperti dulu, berhari-hari hanya untuk satu pos pengawasan di desa yang tadinya 10 sampai 20 hari, sebenarnya dengan adanya Waskedus ini cukup 5 hari, 3 sampai 5 hari report jadi. Itu efisiensi, sehingga kita bisa mengejar sampai populasi semua desa diaudit di Batola itu, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus hukum seperti kita dengar pembakar-pembakar atau kepala desa menggunakan uang desa, ya, dengan tidak cerdas, ya, bahkan sangat melelahkan ketika kita akhirnya melakukan enforcement terhadap mereka ini. Ada yang sudah lari, sudah habis uangnya, ya sudah tinggal badannya saja, gitu kan. Itu cost bagi negara sangat mahal sebenarnya untuk melakukan enforcement itu. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa memastikan bahwa para auditor itu bisa melakukan remote audit. Itu tantangan kita ke depan. Mudah-mudahan pengantar dari saya ini memberikan wawasan yang cukup untuk menjadikan siswa Waskedus ini sebagai entry point, mendorong teman-teman di Inspektorat Batola bisa lebih canggih ke depannya, dan juga nanti ketika pergantian kepala daerah, ya, itu selalu siap, ya, dengan teknologi baru ini. Terima kasih, mohon maaf jika seandainya ada yang kurang atau salah dalam pemaparan hari ini. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kami hormati, baik yang mengikuti langsung dari tempat acara maupun yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, selanjutnya kita semak bersama sambutan mendapati dari virtual sekaligus melaunching aplikasi siswa Waskedus untuk pemerintah Kabupaten Baritukwala. Kepada yang terhormat Bupati Baritukwala, Ibu Haja Nurmiyani AS, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Bapak Budi Mandiara, yang terhormat Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Bapak Anu Khair SK, Auditor Bapak Robi Mulyandi, yang saya hormati rekan-rekan Forkompimda juga, beliau berhadir secara langsung Bapak Polres dan Pak Ajari. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Baritukwala, Inspektur, para camat, para ketua asosiasi kepala desa Kabupaten Baritukwala, hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk berhadir dalam acara launching aplikasi sistem pengawasan keuangan desa atau Waskedus di Kabupaten Baritukwala. Salawat dan salam selalu kita curahkan keharibaan dengan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau serta pada seluruh pengikut ajaran beliau dari sekarang ini yang akhirnya akan datang. Hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan ini pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Batu Kuala saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang berkenan hadir melalui aplikasi Zoom Meeting pada launching aplikasi Siswa Pedes pada hari ini. Ucapannya sama juga kami sampaikan kepada Kapolres Batu Kuala, para jaring Manbahan, para camat, para ketua asosiasi kepala desa, dan para kepala desa beserta perangkat desa se-Kabupaten Batu Kuala. Sebenarnya kita tahu bahwa sebagai upaya nyata untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa serta monitoring bersama atas penyaluran dan penggunaan dana desa, BPKP telah melakukan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kegiatan launching ini atas aplikasi Siswa Pedes pada hari ini merupakan lanjutan atas implementasi dan bentuk keseriusan Inspektorat Kabupaten Batu Kuala dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Batu Kuala berbasis aplikasi. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik launching aplikasi Siswa Pedes ini karena ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Antara lain untuk mencegah hal-hal yang berpotensi menjadi penyimpangan dan mengarah pada tindak pidana korupsi, sehingga penggunaan anggaran dana desa hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Kompetensi dan integritas aparat pengawasan internal pemerintah atau audit sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa yang pada akhirnya diharapkan mampu bersinergi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dapat dipastikan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran. Adapun yang menjadi manfaat bagi aparat pengawasan internal pemerintah atau audit, Inspektorat Kabupaten Batu Kuala dalam penerapan aplikasi sistem pengawasan keuangan desa atau Siswa Pedes antara lain: yang pertama, dalam menentukan desa prioritas untuk dilakukan audit berdasarkan analisis risiko, merumuskan peta permasalahan sebagai dasar tindakan selanjutnya, waktu audit dan pendokumentasian proses dan hasil pengawasan lebih tertib dan rapi. Yang kedua, menghemat waktu pengawasan dan menambah luasan jangkauan pengawasan desa yang dilakukan oleh inspektorat. Yang ketiga, dalam proses penentuan risiko-risiko tentang tata kelola keuangan desa dari mulai pendapatan sampai pertanggungjawabannya dan pelaksanaan pemeriksaan atas tata kelola keuangan desa dapat dipersingkat. Sebagai contoh, review integrasi dapat dilakukan dari kantor, sehingga dari hasil pengolahan data, kemudian cek fisik, wawancara, konfirmasi untuk meyakinkan bahwa data keuangan yang telah dikelola dan diolah betul-betul meyakinkan. Dari aplikasi juga dapat diketahui desa mana yang masih belum melakukan posting data secara online, baik pada data keuangan maupun data non keuangan, serta penilaian risiko dari desa bisa dilakukan secara keseluruhan dibandingkan sebelumnya hanya dilakukan dengan pada bagian-bagian yang dianggap paling berisiko saja. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada seluruh kepala desa bersama seluruh perangkat desanya dalam mengikuti penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan sistem manajemen dan administrasi pemerintahan dan keuangan desa untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, yaitu terbuka dan dapat diketahui oleh warga, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Saya tekankan kembali dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa agar senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten dalam upaya memajukan pembangunan desa dan tercapainya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga desa, karena saat ini desa menempati strata yang teramat penting dalam proses pembangunan nasional.
Hadirin yang berbahagia, sebelum akhir sambutan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Daerah Kabupaten Batu Kuala, Kapolres Batu Kuala, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Kuala, Kepala Dinas PMD, para camat, para kepala desa, beserta perangkatnya. Mari kita semua untuk saling bersinergi dan bersama-sama mewujudkan transparansi akuntabilitas serta melakukan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada usaha tindakan serta memperhatikan prioritas dan risiko dalam mendukung upaya percepatan pencapaian kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di bumi Jejila yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Akhir kata, dengan senantiasa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, aplikasi sistem pengawasan keuangan desa atau Siskos WDES secara resmi kami nyatakan di launching. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, kekuatan, kemudahan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari yang mungkin saudara kita saksikan bersama bahwa atas aplikasi Siswas WDES oleh Bapak Hendra Putra SE dan wilayah Ketua Inspektorat Keuangan Negara Kedua. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan mendemokan aplikasi Siswas WDES yang sudah ada di Kabupaten Batu Kuala. Ini untuk tahun 2021 yang akan kita periksa pada tahun 2022 ini. Dengan adanya Siswas WDES ini, parameter atas referensi desa ada di dalam aplikasi ini. Jadi semua jumlah 195 desa sudah ada tercover di dalam aplikasi ini. Jadi kita di sini sudah saya masukkan data-datanya, parameternya sudah kita ada referensi desa, terus data aktif, terus RKPD desa yang sudah kita impor datanya dari desa masing-masing. Terus di sini ada aspek keuangan. Jadi kita di sini sudah menentukan faktor-faktor yang akan menjadi kriteria penilaian kita dalam pemeriksaan. Selanjutnya di sini sudah kita dari aplikasi ini sudah ada data-data. Saya akan mengambil salah satu desa di Kecamatan Tamban yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi di sini sebenarnya kenapa diketahui bahwa apakah desa itu sudah memposting atau belum? Karena kita bisa menarik data dari sistem Siswas yang ada di PMD. Jadi kita langsung tarik data. Dari hasil data tersebut, kita akan mengetahui rekapitulasi atas resiko yang terjadi di desa atas 95 desa. Jadi di sini kategorinya sudah kita ketahui. Apakah itu kurang memadai, cukup memadai, faktornya di sini faktor yang banyak cukup memadai. Berarti kategorinya di tengah-tengah, masih tidak sangat tinggi. Di sini kita sudah ada mengambil beberapa desa. Tadi yang saya sebutkan karena saya ada di wilayah Irban 2, jadi saya mengambil contoh di Kecamatan Tamban di desa Sidoarjo. Pada aplikasi ini kita sudah ada surat tugas, jadi kita input masing-masing Irban akan bisa mengakses data-data yang ada ini, tapi mereka terbatas dengan surat penugasan saja. Jadi tidak bisa leluasa. Itu sudah salah satu kontrol dalam aplikasi ini.
Di sini saya akan masuk ke aplikasi salah satu yang menjadi sampel pemeriksaan kami. Jadi secara otomatis kami bisa mengakses data yang ada, data keuangan yang ada di Desa Sidoarjo. Jadi di sini itulah yang akan memudahkan kami secara aplikasi ini dalam proses awal. Kami sudah mengetahui ini resiko desa-desa yang memiliki resikonya tinggi, apakah rendah, apakah sedang, apakah tidak memiliki resiko. Jadi Sidoarjo ini salah satu desa yang sudah resikonya sangat rendah. Karena pada saat kami melakukan pemeriksaan, secara dokumen sudah lengkap. Temuan material tidak ada. Jadi mereka mendapatkan apresiasi dari kami berupa ya untuk peningkatan yang selanjutnya. Jadi mereka bisa mempertahankan apa yang telah dicapai mereka pada saat ini. Karena sudah ada pemilihan desa, berarti secara kertas kerja kami sudah ada. Jadi di sini sudah ada, namun saya masih belum melakukan yang sampai pengisian secara detail. Karena kami masih masih data parameternya aja, belum sampai ke tahap temuan. Karena pada saat sekarang mungkin penugasan yang selanjutnya akan kami lakukan secara digital dengan bantuan aplikasi. Di sini ada pengujian secara sistem pengendalian internalnya, terus secara substansinya, terus permasalahannya sudah ada. Jadi proses ini dari survei pendahuluan sudah ada apa-apa yang dilakukan, terus pengujian SPI mungkin pada saat sekarang di desa masih belum. Jadi untuk kedepannya desa akan sama dengan SKPD, Bapak Ibu. Jadi mereka secara ininya mungkin sudah mengenal apa itu SPI pada di desa. Jadi di sini ada unsur-unsurnya untuk lingkungan pengendalian ada 11 yang menjadi pertanyaan. Tapi secara dokumen sebenarnya mereka desa sudah melakukan. Tapi untuk pengujian ini ada kertas kerjanya. Akan saya perlihatkan. Di sini di dalam program kertas kerja kami akan terlihat apa yang akan dilakukan di desa tersebut. Jadi secara rinci di dalam aplikasi sudah disediakan. Ini yang akan mempercepat kinerja di Inspektorat khususnya untuk pemeriksaan dana desa. Jadi untuk 5 unsur ini sudah ada masing-masing pertanyaannya. Jadi misalnya tidak ada dokumennya, otomatis jawabannya tidak ada. Bila ada dokumennya ada, tapi keterangannya apa? Misalnya SK-nya sudah dibuat, pelaporannya sudah ini salah satunya apakah desa sudah memiliki RPJM desa yang telah ditetapkan dengan perdes dan masih berlaku. Jawabannya pasti ada. Karena tanpa ini desa tidak akan ada anggaran untuk desa. Untuk yang selanjutnya ke uji substantif. Di sini dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan sudah ada. Contohnya dari segi perencanaan. Data yang disajikan itu kita tinggal menarik data. Jadi di sini contohnya di dalam proses RKPD karena perencanaan sampai dengan proses-proses yang lainnya sampai kertas kerjanya sudah ada. Jadi misalnya saya cetak, di sini sudah ada tersedia. Ini yang menjadi proses pengawasan kita lebih singkat. Tapi dengan catatan, Apip harus paham dengan aplikasi ini. Itu tantangannya. Itu tantangannya, Bu. Karena harus di saat sekarang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kaper tadi, kita sekarang sudah di era 4.0. Mereka sudah ada semua berbasis aplikasi. Ini untuk pendapatan di sini sudah diketahui. Ini karena di penerimanya
Ini perpajakan alhamdulillah sudah untuk desa Sidorejo sudah dilakukan penyetoran. Di sini sudah diketahui, kita di sini sudah, kalau sebelum diverifikasi pada saat pemeriksaan itu masih kosong di sini menurut auditor. Jadi auditor di sini melakukan pengecekan apakah memang benar sudah dilakukan penyetoran atau belum, dan nilainya sudah diketahui berapa. Jadi data di Siswedes kita sudah tarik datanya di sini sudah ada. Misalkan mereka belum setor, berarti ini sudah ada tersedia. Jadi ini jumlah yang telah dilakukan penyetoran. Otomatis ya? Iya, otomatis. Iya, betul. Karena ini sudah kita cek kebenarannya. Jadi menurut auditor di sini sebenarnya sudah pengujian dokumen. Jadi sudah ada bukti setornya. Jadi saldo itu tidak ada. Misalnya di sini tidak dilakukan penyetoran, berarti ada saldo yang harus disetorkan. Sebenarnya auditor yang ketik tuh. Iya, Pak. Karena di sini melakukan verifikasinya auditor otomatis. Iya, kita membandingkan dengan yang secara Siswedesnya apakah benar dengan secara dokumen. Sudah ada pembandingan. Untuk pemanfaatan di sini sudah ada. Saya mencontohkan di sini kalau secara yang saya tampilkan ini sebenarnya cuma sampel. Tidak mungkin kita semua meng-cross-check ini karena memverifikasinya harus satu-satu. Misalnya ada 100 SPJ, berarti kita yang secara auditor kita nilai yang resikonya tinggi. Di sini masih ada justifikasi dari masing-masing auditor. Jadi tidak mungkin keseluruhannya. Ini kalau secara aset, ini nilai asetnya masih belum dilakukan verifikasi. Ini secara aset sudah tercatat di dalam Siswedes, tapi untuk kebenarannya kita masih belum melakukan. Ini contohnya yang belum dilakukan penilaian oleh auditor. Jadi saya mencontohkan yang sudah dilakukan penilaian dan yang belum dilakukan penilaian oleh auditor. Itu untuk pengujian substantif. Jadi atas beberapa catatan yang tadi atas pengujian survei pendahuluan, diuji SPI dan terus di pengujian substantif itu akan terakumulasi secara keseluruhan di dalam, misalnya ada temuan catatannya apa, berarti akan ada di sini. Nah di sini ada penyebab, ada saran, ada tindak lanjut, berarti ada rekomendasi apa yang harus ditindaklanjuti oleh desa, berarti di sini. Dan terbitlah laporan LHP dan tindak lanjut TLHP kalau bahasa kami. Kalau hasil pemeriksaan berarti sudah terbit. Berarti sudah terbit. Mungkin itu untuk demo simulasi ini aplikasi ini. Kalau secara keseluruhan saya nggak mungkin satu aja. Oke, terima kasih atas sudah memperhatikan saya. Mungkin ini secara ini mungkin secara singkat aja. Kalau secara detail mungkin kita nggak cukup waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon aplaus untuk kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum menutup acara pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Baritokuala yang pada hari ini telah berhadir melaunching aplikasi Siswa Siswedes Kabupaten Baritokuala, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Kapolres Baritokuala, dari Baritokuala, Sekretaris Kabupaten Baritokuala, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berhadir secara virtual pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Inspektur Kabupaten Baritokuala, Kepala DPRD Kabupaten Baritokuala, para camat, dan juga para Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Baritokuala. Bisa izin sebentar? Ya, silakan Pak.
Bu Bupati, saya juga nanti minta izin untuk Irbannya Ibu nanti menjadi resource person untuk kita bikin pertemuan dengan seluruh inspektorat supaya learningnya lebih mudah. Saya izin nanti ke Bu Bupati. Jadi nanti Irbannya Ibu akan kami minta untuk menjadi resource person, sharing knowledge kepada inspektorat lain, karena di Kalimantan Selatan ini yang sudah real, yang saya lihat benar-benar mempraktekkan baru dari Barito. Kemudian juga nanti juga kita akan coba kerjasamakan dengan teman-teman dari Kejari. Nanti saya minta keluarga saya untuk kontak Pak Dwi, aspektusnya Kejati, terus sama di Polda, supaya nanti teman-teman dari Reskrim bisa juga mulai mempelajari bagaimana bisa mengakses data ini, gitu. Jadi secara rutin mungkin akan ada mekanisme kita buat kesepakatan data-data ini, hasil daripada audit ini bisa dipakai ya sebagai early warning system teman-teman di kepolisian, kejaksaan ya, dan juga nanti teman-teman BPKK ya. Jadi supaya kolaborasi kita berjalan ya. Saya senang bahwa benar-benar kita mempraktikkan apa adanya. Kadang-kadang terlalu tinggi. Sebenarnya kita sudah mulai lama, Bu. Ini saya ingat ya, di tanah laut. Di tanah laut itu sudah duluan. Cuma saya itu seremoninya ada, tetapi saya lihat progresnya belum jalan. Jadi Batola ini saya lihat ada progres ya. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan dari Bupati dari Kepulauan, silakan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kami akan bergerak penuh Pak, karena ini kesempatan yang sangat bagus bagi kami, dan mudah-mudahan Irban kami menjadi yang terbaik di Kalimantan Selatan Pak. Terima kasih. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Kominfo dan Kepala yang memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara launching aplikasi Siswa Skills Kabupaten Karimun pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.